Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah berlalu, Idul Fitri pun telah menjadi kebahagiaan setiap kaum muslimin, dan kita sebagaimana yang sering kita dengarkan adalah kembali fitri, Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allahumma amin, dan bergembira di bulan Syawal ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan merenung sejenak perjalanan kita setelah Ramadan dan kemudian di bulan Syawal ini. Bahkan perjalanan kita tidak terhenti di sini. Perjalanan kita adalah nanti sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa perjalanan kita adalah perjalanan jiwa atau perjalanan ruh, bukan perjalanan badan, karena badan akan sampai saatnya menjadi lemah. Bahkan ketika kita sudah dimakamkan, badan akan menjadi tanah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Jadi perjalanan kita akan beruntung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kita orang-orang yang membersihkan jiwanya. Begitu sebaliknya, setelah qad aflaha man zakkaha, Allah berfirman wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah, celakalah orang-orang yang mengotori jiwanya. Ternyata teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan, Allah menyediakan 1 bulan penuh untuk membersihkan jiwa kita, untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk menggugurkan noda-noda kotor-kotor di jiwa kita, yakni dengan berpuasa, kemudian apalagi teman-teman, taraweh, sholat malam, kemudian tilawah Quran, sedekah, termasuk zakat fitri. Ya, semua Allah sediakan itu semua untuk membersihkan jiwa supaya kita beruntung. Dan itulah orang-orang yang menjadikan orang tersebut berbahagia, bergembira dengan selesainya bulan Ramadan. Namun Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, memberikan wejangan ataupun memberikan nasihat pada kita bahwasanya manusia memiliki 3 jiwa kondisi, atau jiwa manusia menjadi 3 golongan, ya. Dan nanti kita akan mengetahui di manakah posisi kita setelah Ramadan berlalu ini, ya. Karena sering orang bergembira setelah Ramadan, ada yang bersedih dengan ditinggalkannya Ramadan, ada yang mungkin biasa-biasa saja, nggak ngaruh gitu ya. Nah, ini teman-teman, yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Nah, pertama jiwa yang tenang atau jiwa yang selamat. Nah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah kepada Rabbmu dengan puas, dengan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dengan kepuasan kita. Ya, ini adalah satu tingkatan jiwa yang puas dengan amal-amal solehnya yang dimiliki oleh para rasul, para nabi, dan orang-orang yang soleh. Seperti misalkan bulan Ramadan ini, orang ini puas setelah beramal di bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Puasanya benar-benar khusyuk, dijaga dari segala perkara yang bisa mengurangi atau merusak pahala puasa. Sholat tarawihnya khusyuk, ya, bisa dijaga dari awal sampai akhir, bisa dilaksanakan terus. Kemudian tilawah Quran bisa khatam, ada yang 1 kali, ada 2 kali, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali. Puas. Kemudian bisa bersedekah, kemudian
di akhir Ramadan dia bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini adalah orang yang puas, jiwanya puas, sehingga Allah mengatakan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang Allah ridhoi dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah jiwa yang mutmainnah. Yang kedua, teman-teman sekalian, adalah jiwa yang lawamah, gitu ya. Di ayat disebutkan la uqsimu bi yaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah, gitu ya. Dan demi jiwa yang lawamah, kata Allah. Lawamah itu adalah jiwa yang mencela, jiwa yang menyesali. Jadi ada orang yang memiliki jiwa itu, dia menyesali. Pertama, menyesali jika dia berbuat dosa. Kemudian dia akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia sudah melakukan kebaikan tapi dia masih menyesal karena kebaikan yang ia lakukan itu belum maksimal, teman-teman sekalian. Belum optimal, belum khusyuknya, belum tingkatannya belum naik lagi. Nah, orang seperti ini biasanya ketika Ramadan berlalu berakhir, dia bersedih karena dia menyesal belum bisa mengoptimalkan, memaksimalkan di bulan Ramadan kemarin. Mungkin puasanya masih terkadang tergoda dengan hal-hal yang bisa menjadikannya pahalanya kurang atau rusak. Mungkin tarawihnya kurang khusyuk atau kadang bolong, kemudian tilawahnya mungkin tidak khatam atau khatam satu kali, tetapi sesungguhnya ia ingin bisa khatam lebih dari satu kali misalkan. Dan amalan-amalan yang lain dia masih merasa kurang, dia menyesal, dia ingin lebih baik lagi. Nah, inilah. Kemudian yang ketiga adalah jiwa yang jiwa yang buruk, seperti Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innan nafsala ammaratum bisu, sesungguhnya ada jiwa yang sungguh mengajak kepada keburukan. Orang ini jiwanya ini mengajak keburukan, mengajak kemaksiatan. Dia terkekang oleh hawa nafsu dan keangkara murkaan, gitu ya. Sehingga ketika disuguhkan bulan Ramadan nggak ngaruh sama sekali, gitu teman-teman ya. Mau Ramadan atau enggak sama aja, gitu. Mau Lebaran atau enggak ikut senang-senang aja, gitu. Mungkin puasa, jangankan puasa sunnahnya, jangankan sholat wajibnya, jangankan puasa wajibnya atau sholat wajibnya, ya, jangankan puasa sunnahnya, jangankan sholat sunnahnya, sholat wajib atau puasa wajib aja dia nggak tertarik, gitu ya. Dan dia lebih condong, lebih suka kepada kemaksiatan. Nah, ini adalah jiwa yang Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita garis bawahi atau kita simpulkan untuk diri kita setelah Ramadan berlalu ini, seperti apakah jiwa kita? Apakah kita sudah puas dengan Ramadan kemarin sehingga bisa menjaga di bulan berikutnya ini, atau jiwa kita ini sebenarnya menyesal karena Ramadan kemarin belum maksimal? Atau jiwa kita jangan-jangan jiwa yang yang buruk, yang enggak ngaruh, mau Lebaran, mau enggak, mau puasa, mau enggak, bulan Syawal, mau bulan Muharram, enggak ngaruh, cuek-cuek aja. Nah, ini menjadi renungan kita supaya kita nanti bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Insyaallah jumpa lagi di video berikutnya, insyaallah, tentang bagaimana menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.